memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini saya masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja pada Koperasi IPAR Palopo. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW selaku Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Nurjanta SEMSI. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Rafika Asad SEMSI. Yang saya hormati Bapak KPS Ekonomi Manajemen Dr. Sugianto SEMM. Yang saya hormati Bapak KPS Ekonomi Pembangunan Dr. Muhammad Sukri SEMSI dan para dosen sebagai narasumber serta pembimbing saya Ibu Irwina SEMSI. Perkenalkan, nama saya Yusrianti Samsir, NIM 19-023612011113. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja pada Koperasi IPAR Palopo. Poin pertama yaitu latar belakang. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Zulfikar, mengungkapkan bahwa motivasi dalam organisasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok agar mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi merupakan suatu yang esensial dalam menunjang kinerja pegawai dan pada akhirnya akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tujuan organisasi. Koperasi IPAR Jaya Palopo merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan. Koperasi IPAR Jaya Palopo saat ini sedang mengalami proses pengembangan perusahaan menuju perusahaan yang kompetitif yang syarat akan nilai-nilai profesionalisme seperti transparansi dan lain sebagainya. Dengan berjalannya proses perubahan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik daripada sebelumnya akan memunculkan berbagai harapan, peluang dan tantangan yang akan menentukan perusahaan mampu bertahan dalam masa perubahan atau tidak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Koperasi IPAR Jaya Palopo. Kerangka pikir. Motivasi menurut Segian 2018, yang pertama itu daya pendorong, kedua kemauan, dan yang ketiga kerelaan. Selanjutnya yaitu kinerja. Menurut Robinson tahun 2015, yang pertama yaitu kualitas, yang kedua kuantitas, dan yang ketiga ketetapan waktu. Adapun hipotesis, yaitu hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sugiono 2018 dalam Karisma 2013. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu dapat diduga bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Koperasi IPAR Jaya Palopo. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi IPAR Jaya Palopo, Jalan Dahlia Raya nomor 34, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan atau pemantauan akan suatu objek atau masalah yang diambil. Yang kedua wawancara. Wawancara adalah tanya mengenai seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner adalah sebagai alat pengumpul data secara tertulis dan dibagikan kepada responden untuk mengisi keterangan dan fakta yang diharapkan. Selanjutnya jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu data kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisa data yang digunakan untuk perhitungan rumus-rumus tertentu yang didapat dalam suatu proses pengujian terlebih dahulu. Yang kedua, data kualitatif. Analisis kualitatif adalah bentuk analisa yang berdasarkan dari data yang ditanyakan dalam bentuk uraian data kualitatif ini
Kemudian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Populasi dan sampel. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Sampel. Ferdinand dalam riset 2012 menjelaskan bahwa agar hasil penelitian bisa lebih dipercaya dan akurat, idealnya seseorang peneliti harus meneliti secara detail seluruh anggota populasi. Namun karena satu hal atau kesulitan yang muncul yang terkadang di luar kemampuan peneliti, maka peneliti tidak bisa meneliti seluruh anggota populasi dan bisa dilakukan peneliti, yaitu meneliti sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik untuk menentukan sampel apabila semua anggota populasi yang dipergunakan sebagai sampel. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu semua karyawan yang ada dalam koperasi Kiparjaya Palopo dengan jumlah populasi sebanyak 25 orang. Metode analisis data. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan skala Likert, di mana skala Likert digunakan untuk mengukur sifat, sikap, pendapat, dan persepsi orang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian dengan skala Likert. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif